Apa itu tawasul? Apa manfaatnya? Bagaimana caranya? Berikut ini adalah dalil-dalil tawasul di Al-Quran dan hadis, beserta 5 kisah orang-orang soleh tentang tawasul. Simak videonya sampai habis. Berdoa adalah ibadah yang dicintai Allah, karena berdoa menunjukkan keimanan, serta penghambaan kita kepadanya. Menunjukkan kelemahan kita di hadapannya, serta keyakinan kita bahwa Allah mampu mewujudkan segala permintaan kita. Dan Allah mencela mereka yang tak pernah meminta kepadanya, dengan sebutan orang yang sombong. Perhatikan Al-Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan kita untuk mencari wasilah, atau bertawasul, dalam berdoa, untuk mendekatkan diri kepadanya. Perhatikan Al-Maidah, ayat 35 ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, agar kamu beruntung. Agar doa kita lebih mudah dikabulkan, kita diminta untuk melakukan tawasul, dengan mencari wasilah. Tetapi, dalam berdoa, kita diperintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah, tanpa perantara. Perhatikan Al-Ghafir ayat 60 tadi, di mana Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Artinya, berdoa langsung kepada Allah, tanpa perantara. Lalu, bagaimana tawasul yang sesuai syariat? Apa saja dalil-dalilnya? Berikut ini cara-cara tawasul yang syar'i. 1. Bertawasul dengan nama-nama Allah dan bersholawat atas Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya. Kemudian bersholawatlah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoalah sesuai yang ia inginkan. Memulai doa dengan memuji dan menyanjung Allah adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, zikir, dan menyebut asma Allah. Lalu dilanjutkan dengan memanjatkan sholawat atas Nabi. Salah satu contoh doa dari Rasulullah yang bertawasul dengan seluruh asma Allah, adalah doa ini. Doa penghilang kegelisahan, kesedihan, dan kegundahan. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi bagi hatiku, cahaya dadaku dan pelipur kesedihanku serta penghapus kegelisahanku. Doa ini ada di Musnad Ahmad dan yang lainnya. Ini adalah contoh doa yang luar biasa. Bagian awal, kita bertawasul, memuji, dan mengagungkan Allah dengan kedudukannya sebagai satu-satunya ilah, sesembahan, dengan menghamba kepadanya. Lalu bagian kedua, kita bertawasul dengan Allah sebagai satu-satunya Rob atau pencipta, pengatur, dan pemilik sekalian alam. Lalu bagian akhir ini, kita bertawasul dengan seluruh nama-nama Allah, baik nama yang terdapat pada kitabnya, diajarkan oleh nabinya, atau yang tersimpan di ilmu gaib Allah. Setelah bertawasul dengan nama-nama Allah dan bersholawat, lalu yang kedua, adalah bertawasul dengan amal soleh yang sudah pernah kita lakukan. Hal ini terdapat pada sebuah kisah, tentang 3 orang soleh yang sedang bermusafir. Kisah ini terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam perjalanannya mereka menemukan sebuah gua yang cukup lebar, dan bermaksud untuk beristirahat. Maka masuklah mereka ke dalam gua. Namun, malang tak dapat ditolak. Saat mereka di dalam gua, terjadi gempa yang cukup besar. Bumi berguncang, bebatuan dalam gua berguguran. Mereka ketakutan, dan bersiap lari keluar gua. Akan tetapi, saat gempa berhenti dan debu-debu mereda, terkejutlah mereka saat mendapati pintu gua tertutup rapat oleh sebuah batu besar. Mereka terjebak di dalam gua. Dengan sekuat tenaga mereka dorong batu itu bersama-sama. Akan tetapi, meski sudah berusaha dengan keras sekian lama, batu itu tak bergeser sedikit pun. Mereka diberi ilham, bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah memohon pertolongan Allah, dengan menyebutkan amal perbuatan baik, yang mereka lakukan dengan ikhlas. Orang pertama berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pernah bekerja keras mengumpulkan uang demi orang tuaku. Pada suatu malam, aku pulang membawa susu untuk mereka, namun mereka sudah tertidur. Aku tidak tega membangunkan mereka, jadi aku berdiri di samping mereka sambil memegang susu hingga fajar. Aku menunggu sampai mereka bangun agar bisa memberikan susu itu dengan tanganku sendiri. Ya Allah, jika perbuatanku itu Engkau terima sebagai amalan yang ikhlas, geserkanlah batu ini untuk kami.
Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka masih belum bisa keluar. Orang kedua kemudian berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pernah mencintai seorang wanita. Aku sangat ingin bersamanya, tetapi dia menolak. Pada suatu hari, dia membutuhkan uang dan datang padaku. Aku memberinya uang dengan syarat dia mau bersamaku. Namun, ketika aku berada di dekatnya, ia mengingatkanku akan dosa dan perintahmu untuk menjauhi zina. Karena takut kepadamu, aku pun meninggalkannya dan tidak menyentuhnya. Ya Allah, jika perbuatanku itu ikhlas karena takut kepadamu, geserkanlah batu ini." Batu itu kembali bergeser, namun mereka masih tetap belum bisa keluar. Orang ketiga kemudian berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pernah mempekerjakan beberapa orang. Dan ketika tiba saatnya membayar mereka, ada satu orang yang tidak mengambil upahnya. Aku menyimpan uang itu dan mengembangkannya hingga menjadi kekayaan besar. Bertahun-tahun kemudian, orang itu datang dan menanyakan upahnya. Aku pun memberikan semua harta yang telah berkembang dari uangnya itu. Aku tak mengambil darinya sedikit pun. Ya Allah, jika perbuatanku itu Engkau terima sebagai amalan yang ikhlas, geserkanlah batu ini untuk kami." Akhirnya, batu itu bergeser sepenuhnya, dan mereka bertiga dapat keluar dari gua dengan selamat. Jadi, berdoa dan bertawasul dengan menyebutkan amal soleh yang sudah pernah kita lakukan, adalah tawasul yang sesuai sunnah dan membuat doa kita lebih mustajab, insya Allah. Selanjutnya yang ketiga, bertawasul dengan orang soleh. Ada dua kisah dalam Al-Hadis untuk dalil tawasul ini. Pertama, terdapat pada hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seorang buta mendatangi Rasul, berikhtiar mengupayakan kesembuhan matanya. Rasul lalu meminta dia berwudhu, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian, Rasul memerintahkan orang ini berdoa dengan lafal, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu melalui Nabi Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku melalui dirimu agar kebutuhanku ini terpenuhi. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu bagiku." Dan dikisahkan, setelah membaca doa ini, orang ini kembali bisa melihat. Dalam kisah ini, bisa dilihat bahwa si orang buta tersebut berdoa kepada Allah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta minta syafaatnya. Tetapi, ada dua kondisi yang harus dicatat. Pertama, doa itu dilakukan di depan Nabi, dan yang kedua, saat itu Rasulullah masih hidup. Dalam hal ini, para ulama memaknai bahwa bertawasul dengan orang soleh adalah dengan meminta doa atau minta didoakan oleh orang soleh tersebut. Kisah berikutnya terdapat di Sahih Bukhari, terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu tahun 18 Hijriah, di Madinah terjadi kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan parah. Melihat kondisi ini, Umar bin Khattab lalu memimpin sholat istisqa, meminta hujan. Kemudian beliau bertawasul dengan salah satu ahlul bait Nabi yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Umar berdoa, "Ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Lalu mereka pun diberi hujan. Dalam sebuah kitab tarikh disebutkan bahwa saat itu paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib juga berdoa minta hujan. Dari doa Umar, jelas bahwa dulu saat Nabi masih hidup, maka mereka biasa bertawasul dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi, setelah beliau wafat, mereka bertawasul dengan keluarga beliau yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dari dua kisah ini, maka bisa disimpulkan bahwa bertawasul dengan orang soleh itu dibolehkan, yaitu dengan minta didoakan oleh orang soleh tersebut. Tentunya, orangnya masih hidup. Demikian video kali ini, silahkan diamalkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta agar doa kita menjadi lebih mustajab, insya Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.